Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang akad istisna untuk memenuhi tugas besar 2 akuntansi keuangan syariah. Dimulai dari pengertian istisna. Pengertian istisna menurut para ahli adalah istisna salah satu bentuk transaksi jual beli dalam hukum Islam yang memungkinkan pihak pembeli untuk memesan barang atau jasa kepada pihak penjual dengan spesifikasi tertentu, dan pembayaran dilakukan secara bertahap atau setelah barang atau jasa tersebut selesai dibuat. Istisna dianggap sebagai salah satu alternatif dari transaksi jual beli biasa atau bai yang tidak memungkinkan pemesanan barang atau jasa dengan spesifikasi tertentu. Menurut Abdul Rahman Abdullah Al-Jaziri, istisna adalah penjualan barang yang masih akan dibuat atau dikerjakan atau diadakan. Sementara menurut Muhammad Syafi'i Antonio, istisna adalah penjualan barang yang belum ada dan masih harus dibuat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pembeli. Pengertian istisna menurut para ahli serupa dan merujuk pada karakteristik data transaksi jual beli di mana pihak pembeli dapat memesan barang atau jasa dengan spesifikasi tertentu dan memperoleh modal untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Selain itu, istisna juga dapat digunakan sebagai instrumen pembiayaan bagi pihak penjual dalam memenuhi kebutuhan modal usaha. Lalu selanjutnya ada tujuan istisna. Tujuan utama dari istisna adalah memudahkan pihak pembeli dalam mendapatkan barang atau jasa dengan spesifikasi yang diinginkan, sekaligus memungkinkan pihak penjual untuk memperoleh modal untuk memproduksi barang atau jasa. Selain itu, istisna juga dapat digunakan sebagai instrumen pembiayaan bagi pihak penjual dalam memenuhi kebutuhan modal usaha. Dalam praktiknya, istisna dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti pembangunan, infrastruktur, konstruksi, perbankan syariah, dan industri manufaktur. Dalam bidang pembangunan, infrastruktur istisna sering digunakan untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol atau gedung-gedung pemerintahan. Di bidang perbankan syariah, istisna dapat digunakan sebagai instrumen pembiayaan bagi pihak penjual untuk memproduksi barang atau jasa yang kemudian akan dijual kembali kepada pihak pembeli. Kemudian ada dasar hukum istisna dalam Al-Quran dan hadis dan fatwa. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya. Tidaklah bangkit dari kubur-kubur mereka seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila yang menyerang mereka. Minal masih berkaitan dengan yakumuma. Demikian itu, maksudnya itu menimpa mereka itu adalah karena maksudnya disebabkan mereka mengenai bahwa jual beli itu seperti riba dalam soal diperbolehkannya. Kemudian menurut As-Sunnah dalam hadis dari radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada Raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak stempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan pemilu putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan Nabi ini menjadi bukti bahwa akad istisna dalam akad yang diperbolehkan. Kemudian ada ijma. Istisna diperbolehkan atas dasar istisna maslahat karena banyak orang-orang yang menggunakan dan membolehkannya. Hal ini didasarkan atas hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani. Umatku tidak mungkin bersepakat atas kesesatan. Kemudian menurut fatwa, menurut mazhab Hanafi, istisna hukumnya boleh karena hal ini dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkari. Ketentuan syar'i transaksi istisna diatur dalam Fatwa DSN nomor 6 DSN MUI 4/2000 tentang jual beli istisna. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan barang.
Untuk selanjutnya ada rukun dan syarat istisna. Untuk rukun istisna, yang pertama ada penjual atau syani. Tugas syani dalam jual beli istisna adalah membuat atau menyiapkan pesanan sesuai kriteria. Mereka berhak menerima pembayaran sesuai harga barang, baik secara tunai ataupun melalui cicilan. Yang kedua ada pemesan atau mustasni. Para pemesan dalam akad istisna adalah sebagai pihak yang memberi kriteria pesanan dan melakukan pembayaran. Contohnya, Anda memesan blus kepada penjahit dengan kriteria berbahan kain satin biru, model kerah tinggi dengan aksen rendah di dada. Setelah penjahit menyanggupi, Anda membayarnya secara tunai. Yang ketiga ada ijab dan kabul. Ijab kabul adalah pernyataan dari penjual dan pemesan yang membentuk suatu akad. Contohnya, pemesan menyatakan ingin memesan sepatu kulit berukuran 38 sesuai dengan model yang telah digambarkan. Kemudian, penjual menyanggupi pesanan tersebut. Maka, istisna pun sudah terjalin. Yang keempat, ada objek akad atau masnud. Objek akad istisna adalah barang yang dipesan. Agar transaksi dapat dilakukan, maka harus ada kejelasan terkait apa dan bagaimana wujud pesanan tersebut. Lalu, ada poin syarat istisna. Syarat istisna ada 4 poin. Yang pertama, pihaknya berakal dan cakap hukum. Agar dapat melaksanakan akad, baik penjual maupun pemesan dalam jual beli istisna harus sehat jasmani dan rohani, tidak gila ataupun pikun, serta tidak dalam pengampunan sehingga mampu melakukan perbuatan hukum. Yang kedua ada kejelasan terkait kriteria objek akad. Pemesan harus memberikan secara rinci terkait bentuk, ukuran, warna, serta fungsi barang pesanan. Dengan demikian, penjual memiliki gambaran yang jelas saat akan membuatnya. Yang ketiga ada keleluasaan dalam melakukan jual beli. Saat melaksanakan akad tidak boleh ada tekanan atau paksaan. Jadi keduanya memiliki keleluasaan dan dalam menentukan kriteria pesanan dan negosiasi harga. Yang keempat, saling ridho dan tidak mengingkar janji. Kedua belah pihak harus ridho untuk menjalankan istisna sudah selesai. Selain itu, kewajiban pembeli maupun penjual dalam akad istisna adalah menepati janji sesuai dengan kesepakatan awal. Selanjutnya ada jenis istisna. Jenis istisna yaitu dibagi menjadi dua, yaitu istisna dan istisna paralel. Istisna sendiri adalah transaksi jual beli antara dua belah pihak, di mana pihak pembeli meminta barang dari pihak penjual yang harus dibuat terlebih dahulu atau dihasilkan sesuai permintaan pembeli. Kemudian barang tersebut dijual kembali oleh penjual kepada pembeli dengan harga yang dapat disepakati sebelumnya. Dalam istisna hanya terdapat dua belah pihak yang terlibat, yaitu pembeli dan penjual. Yang kedua yaitu istisna paralel, merupakan akad yang melibatkan lebih dari dua belah pihak, yang dimana dalam istisna paralel ini pembeli memesan barang tertentu dengan spesifikasi dan jumlah yang diinginkan oleh penjual. Namun penjual tidak dapat memenuhi pesanan tersebut sendiri, sehingga harus memesan barang dari pihak ketiga yaitu produsen untuk memenuhi pesanan tersebut. Dalam istisna paralel terdapat tiga belah pihak yang terlibat, yaitu pembeli, penjual, dan produsen. Selanjutnya ada gambar alur transaksi istisna dengan istisna paralel. Yang dapat dijelaskan yaitu yang pertama, pihak pembeli mengirimkan pesanan barang tertentu dengan spesifikasi dan jumlah yang diinginkan kepada pihak penjual. Yang kedua yaitu pihak penjual membuat kontrak istisna dengan pihak ketiga yaitu produsen untuk memproduksi barang yang diminta oleh pembeli. Yang ketiga yaitu pihak produsen memproduksi barang yang diminta oleh pembeli dan mengirimkan barang tersebut kepada pihak penjual. Yang keempat yaitu pihak penjual melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima oleh dari pihak produsen untuk menghasilkan bahwa barang tersebut sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang diterima oleh pembeli. Yang kelima yaitu setelah barang dinyatakan sesuai, pihak penjual menjual barang tersebut kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Yang keenam yaitu pembeli membayar harga barang kepada penjual dan penjual membayar harga barang kepada produsen sesuai dengan kesepakatan kontrak istisna yang telah dibuat sebelumnya. Karena dalam alur ini terdapat tiga belah pihak yang terlibat, yaitu pembeli, penjual, dan produsen. Penjual melakukan kontrak istisna dengan produsen untuk memproduksi barang yang diminta oleh pembeli. Dalam hal ini, penjual bertindak sebagai perantara antara pembeli dan produsen dalam memenuhi pesanan barang. Dalam alur istisna paralel ini, pihak ketiga yaitu produsen dipekerjakan untuk memproduksi barang yang diminta oleh pembeli, sehingga penjual dapat memenuhi permintaan pembeli meskipun tidak dapat memproduksi barang tersebut sendiri.
Saya akan menjelaskan cakupan akuntansi istisna. Pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi istisna dan istisna paralel yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah diganti dengan PSAK 104 tentang akuntansi istisna. Dalam PSAK 104 dijelaskan cakupan penerapan akuntansi istisna sebagai berikut. 1. Pernyataan ini diterapkan untuk A. Lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi istisna baik sebagai penjualan maupun pembelian. B. Pihak-pihak yang melakukan transaksi istisna dengan lembaga keuangan syariah. Yang kedua, pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad istisna. Yang ketiga, lembaga keuangan syariah yang dimaksud antara lain adalah A. Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun. C. Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi istisna. Selanjutnya saya akan menjelaskan akuntansi penjualan. Akuntansi penjualan dilaksanakan oleh pihak yang menjual atau memproduksi atau membangun barang yang dipesan. Jika transaksi istisna kedudukan lembaga keuangan syariah sebagai penjual, maka lembaga keuangan syariah harus menerapkan akuntansi penjual. Sedangkan sebagai pihak pembeli adalah nasabah yang melakukan pemesanan, maka nasabah bersangkutan akan menerapkan akuntansi pembeli. Dalam akuntansi penjual yang akan digunakan antara lain A. Akun-akun yang dipergunakan dalam transaksi istisna tersebut. B. Penyatuan dan segmentasi akad. C. Pengeluaran biaya dalam memproduksi barang dan penyerahan kepada pemesan. D. Pengakuan pendapatan istisna dengan metode proyek selesai atau metode presentasi penyelesaian proyek. E. Istisna dengan pembayaran tangguh. F. Penyelesaian awal pembayaran. Dan G. Perubahan pesanan dan tagihan tambahan. Oke, slide berikutnya ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu berencana mengembangkan tempat pabrik. Dokternya umumnya Dr. Dava berencana menambah 1 unit ruangan dengan luas 120 meter untuk beberapa kamar pasien rawat inap. Letak bangunan dibuat di sebelah bangunan utama. Guna merealisasikan tujuan tersebut, Dr. Dava menghubungi Bank Syariah untuk menyediakan bangunan tersebut. Dr. Dava menyampaikan spesifikasi keinginan terhadap bangunan tersebut. Setelah melakukan negosiasi dan disepakati pembiayaan istisna antara Bank Syariah dengan Dr. Dava, maka ditandatangani akad kerjasama tanggal 10 Februari 2020. Selanjutnya, akad istisna ditandatangani untuk pengadaan bangunan. Berikut adalah kesepakatan Bank Syariah dan Dr. Dava. Harga bangunan ruangannya yaitu sebesar 20 juta. Lama penyelesaian bangunannya 5 bulan, paling lambat tanggal 10 Juli. Mekanisme penagihan 5 termin per termin mulai tanggal 10 Agustus. Mekanisme pembayaran 3 hari setelah tanggal penagihan. Ketentuan membuat bangunan sesuai dengan keinginan Dr. Dava. Pada tanggal 12 Februari, Bank Syariah maju kepada PT Atok Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut. Harga bangunan sebesar 150 juta, lama penyelesaian 4 bulan 15 hari, paling lambat tanggal 25 Juni. Mekanisme pembayaran 3 termin pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Selanjutnya yaitu transaksi selain sebelum akad. Berdasarkan pembiayaan antara Dr. Dava dan Bank Syariah maju dengan pihak ketiga PT Atok Konstruksi. Misalnya pada tanggal 5 Februari 2020 Bank Syariah mengeluarkan uang untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan. Sebesar biaya yang dikeluarkan dari kas adalah 1.500.000 dan pengeluaran kas sebesar 500.000. Lalu slide selanjutnya yaitu
saat akad ditandatangani dengan pembeli pada tanggal 10 Februari. Rekeningnya yaitu biaya istisna di debit sebesar 2 juta dan beban pada per akad yang ditangguhkan di kredit sebesar 2 juta. Saat istisna paralel dengan membuat barang dalam pembiayaan Dr. Dafa ini diketahui pembayaran dilakukan berdasarkan tingkat penyelesaian, sehingga pada saat akad tidak ada kas yang harus dikeluarkan oleh bank syariah yang menyebabkan tidak ada jurnal pada saat tersebut. Selanjutnya, pada saat bank menerima dan membayar tagihan dari penjual atau pembuat barang ketika dengan mekanisme pembayaran 20%. Dalam perhitungan yang pertama, seperti yang kita ketahui, perjanjian antara Bank Syariah Mandiri dengan PT Atau Konstruksi dengan harga jual bangunan yaitu sebesar 150 juta, sehingga dengan penyelesaian 20% yaitu 20% dikali 150 juta didapatlah 30 juta. Maka jurnal yang dibuat yaitu pada debit aset istisna dalam penyelesaian sebesar 30 juta dan pada kredit hutang istisna pembuat barang yaitu 30 juta. Sehingga pada saat pembayaran yang didebit yaitu hutang istisna pembuat barang sebesar 30 juta dan kreditnya yaitu kas atau rekening nasabah pemilik masuk yaitu 30 juta. Slide selanjutnya menceritakan tentang saat bank menerima dan membayar tagihan dari penjual atau pembuat barang istisna dengan mekanisme penyelesaian 50% dan 100%. Mekanisme penyelesaian pertama yaitu 50%, seperti yang kita ketahui 20% sudah digunakan, sehingga 50% dikurang 20% menyisakan yaitu 30% dikalikan kesepakatan harga bangunan yaitu 150 juta didapatlah 45 juta rupiah. Sehingga jurnal yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2020 di debit yaitu aset istisna dalam penyelesaian sebesar 45 juta rupiah dan dikredit hutang istisna pembuat barang sebesar 45 juta rupiah. Pada saat membayar tagihan dari penjual, akun yang didebit pada tanggal 22 bulan Mei 2020 yaitu hutang istisna pembuat barang yaitu sebesar 45 juta dan dikredit yaitu kas atau rekening nasabah pemilik pemasok yaitu sebesar 45 juta. Dan tersisa penyelesaian 100% karena sudah digunakan 50%, maka menghasilkan 50% dari 150 juta yaitu sebesar 75 juta rupiah. Sehingga jurnal yang dibuat pada tanggal 25 Juni 2020 yaitu didebit aset istisna dalam penyelesaian dan dikredit hutang istisna pembuat barang sebesar 75 juta rupiah. Pada saat pembayaran tagihan penjual barang pada tanggal 2 Juli 2020, akun yang didebit yaitu hutang istisna pembuat barang sebesar 75 juta rupiah dan dikredit yaitu kas atau rekening nasabah pemasok sebesar 75 juta rupiah. Slide selanjutnya membahas tentang pengakuan pendapatan dengan metode tingkat penyelesaian. Yang pertama, pendapatan istisna diukur sebesar bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut dengan rumus yang pertama pendapatan istisna yaitu sama dengan persentase penyelesaian dikali nilai akad penjualan. Pada yang kedua yaitu mengenai harga pokok istisna diakui sebesar persentase penyelesaian aset istisna dengan rumus harga pokok istisna yaitu persentase penyelesaian dikali nilai pembelian. Dan yang ketiga mengenai keuntungan istisna yang merupakan margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan yang ditambahkan ke aset istisna dalam penyelesaian dengan rumus keuntungan istisna sama dengan persentase penyelesaian dikali margin keuntungan istisna. Sehingga jurnal yang dibuat terkait dengan pengakuan pendapatan dan persentase tingkat penyelesaian 20%, 50%, dan 100% adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan metode penyelesaian 20% pada tanggal 1 bulan April 2020 dihitung untuk harga pokok istisna yang telah disepakati antara Bank Mandiri Syariah sebesar 150 juta dikali 20% didapatkan 30 juta. Pendapatan istisna antara Dr. Dafa dan dengan Bank Syariah yaitu 200 juta dikali 20% mendapatkan 40 juta. Sehingga keuntungan yang dimasukkan ke dalam akun aset istisna dalam penyelesaian yaitu pengurangan dari 40 juta dikurang 30 juta yaitu 10 juta. Sehingga jurnal yang dibuat pada tanggal 1 April 2020 yaitu aset istisna dalam penyelesaian didebit sebesar 10 juta rupiah, harga pokok istisna didebit sebesar 30 juta rupiah, dan pendapatan istisna dikredit 40 juta rupiah. Selanjutnya dalam metode penyelesaian 50%, perhitungannya sama seperti sebelumnya yang itu harga pokok istisna 150 juta dikali 50% dikurang 20% menyisakan 30% dikali 150 juta yaitu 45 juta rupiah.
Pendapatan istisnanya yaitu sebesar 200 juta dikali 30% menghasilkan 60 juta rupiah. Sehingga margin keuntungan yang diakui dalam aset istisna dalam penyelesaian yang dihitung dari 60 juta dikurang 45 juta menghasilkan 15 juta rupiah. Sehingga jurnal yang dibuat, yang didebet yaitu aset istisna dalam penyelesaian sebesar 15 juta rupiah, harga pokok istisna sebesar 45 juta rupiah, dan dikredit yaitu pendapatan istisna sebesar 60 juta rupiah. Dan perhitungan ketiga yaitu dengan metode tingkat penyelesaian 100% yang dimana sudah terpakai 50% menyisakan 50% sehingga harga pokok istisna yaitu 50% dengan kesepakatan 150 juta menghasilkan 75 juta rupiah. Pendapatan istisna yaitu 200 juta dikali 50% menghasilkan 100 juta rupiah. Sehingga jurnal yang dibuat pada tanggal 25 Juni tahun 2020 didebet yaitu akun aset istisna dalam penyelesaian berjumlah 25 juta rupiah. Harga pokok istisna sebesar 75 juta rupiah dan dikredit yaitu pendapatan istisna sebesar 100 juta rupiah. Slide selanjutnya mengenai penagihan piutang istisna pembeli. Pada tanggal 10 bulan Agustus 2020, akun yang didebet yaitu piutang istisna sebesar 40 juta dan dikredit yaitu termin istisna 40 juta rupiah. Untuk bulan selanjutnya hingga pelunasan 5 termin, akun yang dibuat yaitu sama yaitu debit piutang istisna pada kreditnya termin istisna sebesar 40 juta rupiah. Sehingga selanjutnya penerimaan pembayaran piutang istisna pada setiap tanggal 13. Yang pertama pada bulan Agustus 2020 mendebet akun kas atau rekening nasabah pemilik istisna dan mengkredit piutang istisna yang sebelumnya diakui yaitu 40 juta. Akun tersebut dibuat hingga 5 kali termin sesuai dengan soal. Sekian dari kelompok kami tentang presentasi akad istisna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.